Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Ratapan 3 ayat 20 sampai 25. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Nats kita adalah ayat 22 dan 23. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak pernah habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kasih setia-Mu. Judul renungan hari ini, bangkit dari keterpurukan dan berharap kepada Tuhan. Pengalaman hidup kadang menghempaskan kita ke jurang yang terjal atau ombak yang dahsyat. Dalam keadaan itu, kita merasa tertekan. Tetapi jangan sampai kehilangan harapan. Kitab Ratapan ditulis untuk umat Tuhan, bangsa Israel, setelah kehancuran Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemungkinan ditulis oleh Nabi Yeremia. Kitab ini merupakan kitab duka cita yang mendalam karena meratapi kehancuran kota dan penderitaan umat Tuhan karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Namun Yeremia dalam Ratapan 3 ini memberi dorongan kepada mereka yang mengalami keputusasaan agar memiliki harapan akan belas kasih dan kesetiaan Allah. Ia mengatakan bahwa kasih setia Allah dalam bahasa Ibrani Hesed tidak pernah berkesudahan. Allah adalah kasih dan Allah adalah setia. Itu adalah karakter dan sifat Allah. Kegagalan umat Allah dalam mentaati Dia tidak menghilangkan kasih setia-Nya. Allah tidak meninggalkan umat-Nya meskipun mereka gagal. Pengalaman sebagai akibat pemberontakan mereka tidak menggagalkan kasih Allah. Ia tetap mengasihi dan akan memberikan pertolongan. Kasih karunia dalam bahasa Ibrani Rahamim berarti kasih sayang Allah, seperti kasih sayang orang tua yang penuh kasih terhadap anaknya walaupun mereka bersalah. Allah mungkin mengizinkan disiplin, tetapi Dia tidak meninggalkan umat-Nya. Kemurahan Tuhan selalu baru setiap pagi. Umat Tuhan diberi dorongan untuk terus mengalami kasih karunia, pengampunan, dan pemulihan dari Tuhan. Sebab Allah tidak meninggalkan mereka. Ia terus-menerus melakukan pembaharuan. Betapapun gelapnya masa lalu umat-Nya, kasih karunia Tuhan membawa harapan untuk awal yang baru. Saudaraku, mungkin saudara merasa telah gagal mengasihi dan taat kepada Tuhan. Mungkin saudara merasa pengalaman pahit yang saudara alami adalah akibat dosa atau kesalahan saudara. Perasaan saudara boleh benar, tetapi jangan itu membuat saudara terpuruk dalam rasa bersalah dan kehilangan harapan.
Bersandarlah pada kasih setia dan kasih karunia Allah. Ia Allah yang selalu memberi kesempatan baru kepada anak-anaknya yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ingat Daud, ketika ia ditegur Nabi Nathan karena dosa perzinahan yang ia lakukan. Ia bertobat, tetapi tetap anak yang dikandung Batseba meninggal. Ia berkabung, tetapi kemudian dia kembali berharap kepada kasih karunia Allah. Dia berdoa, "Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Saudaraku, jadilah seperti Daud dalam menghadapi kegagalan. Milikilah harapan di dalam Tuhan, sebab Ia baik, kasih setianya dan kasih karunia-Nya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mewahyukan diri-Mu sebagai Allah yang baik, yang kasih setia dan kasih karunia-Mu tetap dan tidak berkesudahan. Kami adalah orang-orang berdosa yang telah Engkau selamatkan. Kadang kami masih tidak setia dan tidak taat. Terima kasih untuk pembaharuan yang terus Engkau lakukan dalam hidup kami. Disiplin yang Engkau izinkan dalam hidup kami kiranya tidak membuat kami hilang harapan, tetapi justru membuat kami berbalik kepadamu dan menemukan kembali harapan kami yang telah hilang. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.